Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Resta Nanda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada modul Cisco Routing yaitu materi FHRP. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama ada teori HSRP True, yang kedua ada konfigurasi FHRP. Yang pertama di sini apa itu FHRP? FHRP atau First Hop Redundancy Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan supaya default gateway tetap tersedia meskipun salah satu router mati. Jadi, kalau router utama gagal, router cadangan langsung menggantikannya sehingga jaringan tetap bisa mengakses internet atau jaringan lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis HVRP. Yang pertama di sini ada HSRP atau Host Standby Router Protocol. Milik Cisco menyediakan gateway cadangan berbasis IP virtual, aktif dan standby. Lalu ada HSRP V6, sama saja bedanya dari bilangan IP, support IP versi 6. Lalu di sini ada VVRP versi 2 atau Virtual Router Redundancy Protocol versi 2. Open standard sama seperti HSRP, beda di terminologi. Master router itu aktif, lalu backup router cadangan IP versi 4. Lalu ada VVRP versi 3, sama saja hanya mendukung IP versi 6 dan multi vendor. Lalu di sini ada GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol. Cisco kombinasi redundansi dan load balancing pembagian beban traffic. Semua router dapat aktif secara bersamaan tetapi beban traffic dibagi dua. Misal di sini ada dua buah router. Lalu beban trafficnya di sini adalah 20. Maka beban trafficnya akan dibagi dua, di satu router di sini 10, lalu yang di sini 10. Jadi beban trafficnya akan dibagi dua. Selanjutnya ada HSRP Priority dan Preemption. Priority menentukan router yang aktif. Router priority tertinggi akan terpilih menjadi router aktif. Default priority-nya 100. Range priority-nya dari 0 sampai 255. Selanjutnya di sini ada preemption. Kemampuan router untuk memproses pemilihan ulang router aktif. Secara default, setelah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap aktif bahkan jika ada router lain dengan prioritas HSRP yang lebih tinggi. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi. Nah, pertama-tama kita akan lakukan konfigurasi di router ISP terlebih dahulu. Kita ketik no, lalu enable, lalu config, lalu kita ke interface G0/0/0. Lalu kita konfigurasikan IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu di sini kita no shutdown. Lalu kita ke interface Get0/0/1. Lalu kita no shutdown. Lalu kita konfigurasikan IP address-nya yaitu 192.168.2.1 lalu 255.255.255.0. Selanjutnya kita ke router yang pertama terlebih dahulu. Di sini kita ketik no, enable, config, lalu interface Get0/0, IP address 192.168.1.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu kita no shutdown.
Lalu kita ke interface get 0/0/1. Di sini kita shut down terlebih dahulu. Lalu IP address-nya yaitu 172.16.23.2 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu di sini kita akan melakukan routing default yaitu 0.0.0.0.0 dengan jalurnya yaitu 192.168.1.0.1. Maaf. Oke, lalu kita ke router 2 di sini. Lalu kita konfigurasikan IP-nya. Enable lalu ke interface get 0/0/0 shutdown, lalu IP address 192.168.255.255.255.0. Lalu kita ke interface get 0/0/1 shutdown, lalu IP address 172.16.23.1 lalu 255.255.255.0. Lalu kita konfigurasikan static routing di ISP di sini. Lalu kita ketikkan IP root 172.16.23.0 dengan subnet max-nya 255.255.255.0, lalu dengan jalurnya yaitu 192.168.1.2. Oke, aja biar cepat. Oke, kita paste. Nah, di sini kita ubah yang sini jadi 2.2. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi FARP-nya. Kita ke router 1 di sini. Lalu kita masuk ke interface get 0/0/1. Lalu di sini kita ketikkan standby, lalu tanda tanya. Nah, di sini kita akan menambahkan group number 1, lalu kita tanda tanya. Nah, di sini kita akan menambahkan IP-nya yang akan kita jadikan virtual IP address-nya. IP 172.16.23.254. Oke, lalu kita standby lagi. Kita tanda tanya. Nah, di sini kita tambahkan group number-nya. Lalu tanda tanya. Nah, di sini kita jadikan priority. Lalu priority-nya default-nya adalah 100. Di sini kita akan memasukkan 150. Oke. Di sini ada peringatannya state standby aktif. Lalu standby 1 from. Oke. Lalu kita ke router yang kedua. Kita masuk ke interface get 0/0/1. Lalu kita klikkan standby 1, lalu kita masukkan IP-nya 172.16.23.254. Lalu standby 1 priority 150. Lalu standby 1 frame. Lalu nah, di sini sudah ada state speak standby. Lalu coba kita do show standby. Nah, state is standby. Nah, coba kita maaf. Do show standby. Nah, di sini state is active. Lalu coba kita do show standby brief. Nah, kita bisa di sini bahwa di sini priority-nya 150 statusnya aktif lokal,
dengan 172.16.23.1, lalu 172.16.23.254 sebagai virtual IP-nya. Lalu coba kita di sini do show standby brief. Nah, di sini stepnya standby, lalu lokal, lalu virtual IP-nya 172.16.23.254. Nah, di sini kita akan menambahkan satu buah PC. Lalu kita hubungkan ke sini. Oke, lalu kita konfigurasikan IP-nya 172.16.23 di sini 50. Di sini subnet masknya 255.0. Nah, default gateway-nya yaitu yang kita jadikan virtual IP yaitu 172.16.23.254. Selanjutnya kita masuk ke command prompt, lalu coba kita ping 192.168.1.1. Nah, di sini sudah reply ya. Oke, di sini coba kita ping lagi 192.168.1.1. Oke, di sini sudah reply. Lalu coba kita ping 192.168.2.1. Oke, reply ya. Oke, coba kita tracer 192.168.2.1. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa di sini ada 172.16.2 lalu 192.168.2.1. Paketnya dari PC menuju switch. Nah, dari switch di sini menuju ke router 1 di sini. Nah, lalu dari router 1 ke sini baru menuju ke router ISP. Nah, bagaimana jika kabel yang di sini coba kita hapus? Nah, kita lihat di sini, Mbak. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa state standby is active. Lalu coba kita do show standby brief. Nah, di sini state-nya aktif, lalu lokal. Nah, standby-nya itu unknown, yang tadinya lokal menjadi unknown. Nah, di sini coba kita reset lagi. 192.168.2.1. Nah, yang tadinya dia melalui jalur 172.16.23.2, dia menjadi melalui jalur 172.16.23.1 lalu ke 192.168.2.1. Nah, yang tadinya dia dari PC menuju ke router 1. Nah, sekarang dari PC ke switch lalu ke router kedua lalu ke router ISP di sini. Nah, lalu coba kita hubungkan lagi. Oke. Oke, di sini coba kita show standby brief. Oke. Yang tadinya di sini itu standby, dia berubah lagi menjadi aktif dan lokal, lalu standby 172.16.23.1. Nah, dan ini menjadi berubah lagi menjadi standby. Dan seperti itulah konfigurasi FHRP atau HSRP pada topologi di sini. Mungkin cukup sampai situ saja pembahasan saya pada materi FHRP di modul Cisco Routing ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan, karena kesalahan itu mutlak dari diri saya sendiri. Saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor pamit izin undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya.